Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya nak. Berjumpa lagi dengan Bu Nilam dalam pembelajaran tematik tema 6, energi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat memahami pengertian sumber energi. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan sumber energi. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan manfaat sumber energi. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menerapkan perilaku hemat energi. Nah, siapa di sini yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik itu benda, alat, atau segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Nah, sumber energi di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih bedanya? Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang keberadaannya tak terbatas, sehingga tidak akan habis, atau untuk mendapatkannya kembali hanya membutuhkan waktu yang singkat. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas, sehingga cepat habis, dan untuk mendapatkannya kembali membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa mencapai ratusan hingga jutaan tahun mendatang. Nah anak-anak, apa saja contoh energi yang bisa diperbaharui dan contoh energi yang tidak bisa diperbaharui? Contoh energi yang dapat diperbaharui antara lain ada matahari, angin, ada air, dan juga ada kayu bakar. Keempat benda ini adalah contoh sumber energi yang bisa diperbaharui. Kemudian, apa saja sih contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Yang pertama ada minyak bumi, dan yang kedua ada batu bara. Kedua benda ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena ketika dia habis, untuk mendapatkannya kembali membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, anak-anak, sumber energi di sini ada 8. Apa saja? Yang pertama ada matahari, kemudian ada makanan, bumi dan gas alam, kemudian ada listrik, baterai, kayu bakar, angin, dan air. Kedelapannya ini adalah merupakan contoh sumber energi. Jadi 8 komponen ini merupakan sumber energi yang bisa menghasilkan energi. Kita bahas satu persatu ya nak. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan manusia di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Matahari merupakan bintang yang sangat besar yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi inti yang bisa menghasilkan energi. Apa saja manfaat dari energi matahari? Bisa untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan bahan makanan, mengeringkan bahan pakaian, membuat garam, fotosintesis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua ada listrik. Listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan dalam kebutuhan manusia sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk penerangan, memasak, cuci, menyetrika. Kelebihan energi listrik dibandingkan energi lain adalah tidak menimbulkan polusi, mudah diubah ke bentuk energi yang lain, dan praktis.
Energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Macam-macam pembangkit listrik antara lain ada PLTA, itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan yang terakhir adalah PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Selanjutnya ada makanan. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia mendapatkan energi dari makanan yang dimakan. Manusia memperoleh makanan dari hewan dan tumbuhan. Sedangkan hewan memperoleh makanan dari hewan lain dan dari tumbuhan. Kemudian tumbuhan memperoleh makanan dari mana? Dari proses fotosintesis. Apa sih manfaat dari makanan? Makanan sangat bermanfaat antara lain untuk mengganti sel-sel yang rusak, menggerakkan organ tubuh, keperluan hidup, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas. Ya nak ya? Selanjutnya ada air. Air merupakan energi yang dimanfaatkan berupa gerakannya. Air berada di tempat yang tinggi, memiliki energi yang besar ketika jatuh. Manfaat air bisa digunakan untuk tenaga listrik. Air yang jatuh dari bagian atas bendungan akan menghasilkan arus air yang cepat di bagian bawah bendungan. Arus tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator untuk bisa menghasilkan listrik. Selanjutnya ada baterai. Baterai, di dalam batu baterai terdapat zat kimia yang bisa menghasilkan energi kimia. Baterai dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Energi listrik bisa disimpan di dalam baterai. Penggunaan baterai contohnya untuk menyalakan senter, radio, dan jam dinding ya nak. Kemudian ada kayu bakar. Kayu bakar menimbulkan bara api yang digunakan untuk memasak atau energi panas. Kayu bakar diperoleh dari batang, dahan, dan ranting pohon yang berkayu, yaitu didapat dari tumbuhan. Kemudian ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi. Energinya adalah untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Terakhir ada minyak bumi dan gas alam. Kendaraan bermotor dapat berjalan karena adanya sumber energi untuk menjalankannya. Sumber energi ini berasal dari bahan bakar. Dan bahan bakar berasal dari minyak bumi. Contohnya adalah bensin, oli, solar, dan minyak. Ini merupakan minyak bumi. Bensin dan solar digunakan untuk kendaraan, kemudian minyak tanah digunakan untuk bahan bakar kompor dan bahan bakar lampu Petromax atau lampu petrol. Enak ya? Nah ya anak, apa yang akan terjadi apabila sumber energi dipakai secara terus-menerus? Ya benar, maka keberadaannya akan cepat habis. Lalu bagaimana caranya agar sumber energi tidak akan habis? Caranya adalah agar energi tidak cepat habis, maka kita harus hemat dalam menggunakannya. Berikut ini Bu Nila paparkan bagaimana sih cara menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu bila tidak diperlukan, menggunakan lampu redup ketika tidur, mematikan keran jika tidak diperlukan, mematikan kompor setelah makan, menggunakan air secukupnya saja untuk mencuci pakaian, mencuci mobil, mencuci motor. Tidak dibuang-buang ya nak. Kemudian mematikan televisi, radio bila tidak ditonton atau bila tidak didengar. Jangan nanti TV-nya
Sisanya dibiarkan saja kalian sibuk main sendiri. Menggunakan AC seperlunya saja, menggunakan listrik dengan daya watt yang rendah, tidak menggunakan kendaraan bermotor jika jaraknya dekat, karena jalan kaki lebih sehat ya nak. Dan yang terakhir adalah menggalakkan kegiatan gemar bersepeda untuk hemat energi. Oke anak-anak, terima kasih telah menyimak video hari ini. Cukup sekian penjelasan dari Bu Nilam. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jangan lupa untuk mencatat informasi penting yang telah Ibu sampaikan. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengisi absen dan kegiatan ibadahnya ya nak. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan